Dan baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita langsung mulai saja seperti biasa, to the point saja, inti-intinya saja biar cepat. Hari ini saya ingin menjawab dengan cepat pertanyaan dari sebuah channel pertanian, Sandy Barokatani. Saya panggil saja Pak Sandy ya. Pertanyaan ini sifatnya pribadi karena Pak Sandy menanyakan langsung dari pribadi Pak Sandy ke saya pribadi. Menurut atau terkait penjelasan yang sudah saya buat dari pertanyaan Bapak Ibu. Kemarin kan Bapak Ibu bertanya, Pak tolong berikan kepada kami rekomendasi pupuk-pupuk apa yang akan kami beli dan kami aplikasikan kepada lahan kami yang asam. Jadi kami dapat dua keuntungan. Yang pertama, kami memberikan pupuk pada tanaman kami mendapatkan unsur hara. Dan yang kedua, pH tanah kami naik. Jadi tanaman dapat manfaat, tanah juga dapat manfaat. Kira-kira pupuk apa yang Bapak rekomendasikan? Banyak pupuk yang saya sudah rekomendasikan. Dan salah satu pupuk yang saya rekomendasikan adalah pupuk kalnit atau kalsium nitrat. Nah, pupuk kalnit atau kalsium nitrat yang saya bilang ini bisa menaikkan pH dalam waktu yang sangat cepat, itu yang menjadi sebuah pertanyaan dari Pak Sandy kepada saya. Di situ saya jelaskan bahwa pupuk kalsium nitrat itu Bapak Ibu, kalnit itu sifatnya ionik ya, sifatnya sudah ion. Jadi kalau Bapak Ibu beli kalnit itu, kalsiumnya dalam bentuk ion, nitratnya juga dalam bentuk ion. Jadi dia bukan seperti pupuk kalsium seperti pembena tanah kapur dolomit, seperti kapur pertanian, batu gamping, cangkang telur. Yang kalsiumnya itu masih bersifat kalsium karbonat. Belum terproses atau ioniknya sangat kecil. Makanya kalau kita kasih, tanaman nyerapnya juga lama banget. Bertahun-tahun di dalam tanah karena sifatnya bukan ionik. Sedangkan tanaman, manusia maupun hewan yang kita konsumsi dalam tubuh kita adalah ionik. Kita makan nasi tetapi ion glukosa yang dibutuhkan sebagai sumber energi. Bukan nasi yang kita makan. Tanaman sapi makan rumput, bukan rumputnya yang menghidupi dia, tetapi ion nitrogen yang ada protein atau asam amino yang ada di dalam situ yang dimanfaatkan oleh sapi. Sama dengan tanaman juga, dia makan ionik. Jadi ketika kita kasih kalnit, sifatnya ion, maka dia langsung dimanfaatkan oleh tanaman seketika itu juga, dan pH tanah akan berangsur seketika itu juga. Ya, kita bahas dari mana? Kalau nitrat kan Pak Sandy di video yang Pak Sandy tanyakan kepada saya, tidak ada pertanyaan ya, karena Pak Sandy sudah sepakat dan setuju dengan penjelasan saya kalau nitrat itu menaikkan pH. Yang Pak Sandy tanyakan adalah kenapa Pak Roni tidak menjelaskan kalsiumnya. Sedangkan Pak Roni hanya menjelaskan nitratnya saja. Kalau nitrat saya sudah paham, tetapi kalsiumnya tidak dijelaskan. Makanya saya kurang paham. Tolong dilengkapi penjelasannya supaya saya betul-betul paham. Jadi gini, kenapa saya bilang kalsium nitrat atau kalnit itu bisa menaikkan pH dengan cara yang cepat? Yang pertama tadi Bapak Ibu sudah tahu ya, sifatnya ionik. Makanya dia cepat. Kalau nitrat itu kan nitrogen dalam bentuk nitrat itu kan lambangnya NO3-. Ada min di situ. Min menandakan bahwa dia sudah bersifat ionik. Kalau sebuah lambang kimia, misalnya NH4, tidak ada positifnya, berarti dia belum ada ionik. Dia sudah berubah menjadi ion dan siap dimakan tanaman ketika dia ada pangkatnya. Kalau dia bermuatan negatif, anion, ya dia min. Kalau dia kation, ya dia plus. Anion seperti apa? Seperti nitrat yang kita bahas ini. NO3-, itu unsur hara yang sifatnya negatif. Sulfur, itu min, negatif juga. Fosfor, itu min, negatif juga. Yang positif apa saja? Amonium, itu positif. Kalium, itu positif. Magnesium, itu positif. Termasuk kalsium yang kita bahas ini, itu juga positif. Jadi akar tanaman kita itu Bapak Ibu menyerap unsur hara dalam sifat positif dan juga negatif. Ya, makanya pupuk-pupuk itu ada positif, ada negatifnya. Nah, kalau nitrat, karena dia negatif, maka ketika tanaman melihat, akar melihat, wah di situ ada nitrat tuh. Ada pupuk nitrat yang diberikan sama pemilik kita di tanah nih. Ada ion negatif nih, ada pupuk negatif nih. Berarti kalau tanaman mau menyerap nitrat, tanaman harus mengeluarkan ion negatif juga. Karena dia tahu bahwa yang dia mau serap ini nitrat, ini negatif. Saya harus mengeluarkan ion negatif juga. Saya harus mengembalikan ion negatif juga. Supaya apa? Supaya seimbang. Saya kasih contoh, seimbang itu seperti apa? Seimbang itu seperti botol air ini. Ini diisi air, ya. Ini diisi air. Bagaimana caranya agar saya minum air ini tetapi botol ini tetap penuh? Kira-kira menurut Bapak Ibu bagaimana? Saya mau minum air ini, tetapi setelah saya minum air ini harus penuh. Jadi gimana caranya? Kan nggak mungkin kan saya minum airnya tetap penuh, kan nggak mungkin. Yang ada saya minum pasti airnya berkurang. Sekarang saya minum. Saya minum air ini. Berkurang nggak dalam botol ini? Berkurang. Sekarang bagaimana caranya agar botol ini airnya kembali penuh? Diisi kembali. Itu yang saya bilang tadi, tukar menukar kation atau tukar menukar anion, ya. Kalau dia berhadapan dengan unsur hara negatif atau anion, maka akar akan melakukan kapasitas tukar anion. Kalau akar ingin menyerap positif, unsur hara positif seperti kalium, maka dia akan melakukan proses tukar menukar kation. Jadi tergantung dia mau tukar menukar apa. Kalau dia mau menyerap negatif, ya dia tukar negatif. Kalau dia mau tukar positif, ya dia tukar positif. Seperti itu akar. Supaya apa? Supaya seimbang. Yang di dalam tanah unsur ioniknya seimbang, di dalam tubuh tanaman unsur ioniknya juga seimbang, tidak berlebih dan tidak berkurang. Makanya ketika dia menyerap nitrat yang dalam hal ini adalah negatif, maka akar akan membuang dulu OH- atau ion hidroksida. Akar akan mengeluarkan OH- dari tubuhnya dia, dibuang ke tanah, lalu dia mulai menyerap ion negatif seperti nitrat. Supaya apa? Supaya dia seimbang, tanah juga seimbang. Nah, pada saat akar menyerap unsur hara yang sifatnya negatif seperti nitrat ini, pupuk kalnit ini, dia membuang secara otomatis OH-, maka secara otomatis pH tanah menjadi basah atau menjadi naik. Karena kalau akar terus melepaskan OH-, ion yang bermuatan negatif, maka pH tanah akan basah. Itu yang saya bilang menaikkan pH dengan cepat. Sedangkan sebaliknya, kalau dia menyerap kalsium itu kan positif, kation kan. Kalau dia mau menyerap kalsium, dia lihat, wah ini ada kalsium nih. Ternyata pupuk yang Tuhan saya berikan ini ada nitrat negatif, ada juga kalsium positif. Nah, tadi dia sudah selesaikan menyerap nitrat, ya. Karena kalau kita kasih kalsium dan nitrat, akar akan menyerap nitrat lebih dahulu ketimbang kalsium. Itu antrian.
Tidak bisa akar menyerap kalsium baru nitrat, tidak bisa. Yang ada akar akan menyerap nitrat. Karena nitrat itu pergerakan dalam tubuh tanaman dan perakaran serta di tanah cepat. Nitrat itu bergerakannya cepat, gesit dia. Sedangkan kalsium itu agak lambat. Makanya ketika kita kasih kalsium nitrat, yang duluan dimakan adalah nitratnya, bukan kalsiumnya ya. Oke, dia sudah menyerap nitrat, dia sudah membuang OH-, pH naik. Kemudian dia lihat lagi, oh pupuk ini ternyata bercampur dengan kalsium. Saya butuh kalsium juga, saya nyerap kalsium. Karena kalsium ini positif, maka akar juga harus membuang ion positif atau ion H+, ion hidrogen. Ketika dia melepaskan ion positif ini, itu yang membuat tanah asam. Jadi kalau akar menyerap unsur positif seperti kalsium, dia akan membuang juga supaya seimbang, dia akan membuang juga H+ atau hidrogen. Ion H+ ini yang membuat tanah asam. Makanya Pak Sandy bertanya, kalau misalnya kita kasih kalnit, bukannya pH-nya naik drastis Pak, tetapi pH-nya akan tetap stabil. Karena nitrat itu kalau diserap oleh akar, dia membuat pH naik, tetapi secara otomatis dia menyerap kalsium, dia membuat pH turun. Jadi pH-nya itu tetap stabil. Jadi kalau tanah kita pH-nya sudah 5, kita kasih kalsium nitrat, otomatis ya secara garis besar pH-nya tetap 5,5 juga. Karena ketika dia nyerap nitrat, pH-nya naik ke 6,5. Tetapi begitu dia nyerap kalsium, pH-nya turun lagi ke 5. Jadi sebenarnya kalau kita memberikan kalsium nitrat, pH-nya tidak akan naik signifikan, tetapi dia akan sama-sama saja. Secara ilmu pengetahuan seperti itu, tetapi yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Dan ilmu pengetahuan seperti itu kurang lengkap. Kenapa saya bilang naiknya bisa drastis kalau kita berikan kalnit? Nanti fungsi dari nitrat itu menaikkan pH, fungsi kalsium juga menaikkan pH. Saya jelaskan pada Pak Sandy ya pertanyaannya. Jadi begini Pak Sandy, kalsium nitrat tidak perlu kita bahas ya. Kalau kita kasih nitrat sudah pasti pH-nya naik. Sekarang yang kita bahas pertanyaan Pak Sandy kalsium. Sebelum kita membahas tentang kalsium, saya akan mengajak Pak Sandy jauh ke belakang sana, basic ilmu dasar. Saya akan bawa Bapak Ibu juga untuk kita mundur ke belakang. Kita jangan bahas di sini dulu, kita mundur ke belakang. Kita tahu nggak kalsium ini apa? Menurut Bapak Ibu, kalsium itu apa? Menurut Pak Sandy yang bertanya, Bapak Sandy tahu kalsium itu apa? Kita masuk pelan-pelan dari basic dasar ilmu dasarnya. Kalsium itu adalah logam. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kalsium adalah logam, ya. Sama seperti gelang yang Bapak pakai. Ya, dia sama seperti gelang yang saya pakai, logam-logam juga, ya. Oke, logam terbanyak di bumi apa? Kita masuk pada ilmu pengetahuan. Siapa tahu nanti Bapak Ibu dapat kuis berhadiah atau cerdas cermat di kelurahan. Logam paling banyak yang ada di bumi kita apa? Yang paling banyak urutan 1. Kakak pertama apa? Besi, Fe. Besi atau Fe adalah logam dengan jumlah terbanyak di bumi kita. Tidak ada logam sebanyak besi di bumi kita. Otomatis logam yang paling banyak di bumi kita adalah besi. Itu urutan pertama. Ya. Yang kedua, selain besi, yang terbanyak di bumi kita apa? Dalam tanah kita ini, aluminium. Dua kakak beradik ini Bapak Ibu adalah logam terbanyak di bumi. Jadi kalau kita berurusan dengan pH tanah yang asam, ya karena kita bukan di Mars atau di Pluto. Kita ada di bumi, ya. Kita bukan di Merkurius, Venus, Uranus, Neptunus. Kita ada di bumi. Yang unsur terbanyak logam di bumi kita pijak ini adalah besi dan aluminium. Makanya kita akan berurusan dengan asam, dan asam. Karena bumi kita ini adalah bumi yang terdiri dari logam terbanyak yaitu besi dan aluminium. Paham ya sampai di sini ya? Ilmu basicnya. Lalu kalsium, tadi Bapak bilang adalah logam. Dia logam urutan berapa? Dia urutan ketiga atau dia adik ketiga. Kakak pertama itu besi, kakak kedua itu aluminium. Dia ini adik ketiga. Kalau dia adik ketiga atau jumlahnya posisinya adalah paling sedikit di antara besi dan aluminium, makanya bumi kita, pertanian perkebunan kita asam, Bapak Ibu. Karena bumi kita ini bukan kalsium yang tertinggi. Dia ada di urutan nomor 3, logam dengan terbanyak ketiga. Nah, kalau pH tanah kita asam, sudah pasti karena saya bilang dari basic dasarnya, ilmu dasarnya, bumi kita, lahan kita, sawah kita, kebun kita, besi dan aluminium tinggi. Kan bumi kita seperti itu. Bapak mau sulap jadi apa? Seperti itu. Makanya ada pemberian kalsium. Supaya apa? Supaya seimbang. Supaya kakak pertama yaitu besi yang jumlahnya banyak, dan kakak kedua yaitu aluminium yang jumlahnya juga banyak, tidak mendominasi tanah. Sehingga pH kita tidak asam. Makanya kita penaburan kalsium. Nah, kalau pasien bertanya, mengambil latar belakang tukar menukar kation, akar menyerap kalsium, akar juga akan membuang ion H+, tanah menjadi asam. Kalau kita pakai patokan itu saja, maka tidak akan komplit ilmu pengetahuan. Karena kalsium yang saya maksudkan masuk ke dalam tanah ketika kita memberikan pemupukan, saya ulangi sekali lagi bahasa saya ya. Kalsium nitrat atau kalnit sifatnya ionik, tidak perlu diurai oleh bakteri, jamur, dekomposer dan lain sebagainya. Reaksi tidak perlu terlalu banyak di dalam situ. Tidak perlu kita libatkan mikroba untuk mengurai pupuk kalnit. Dia sudah sifatnya ionik. Bapak Ibu tahu Extra Joss? Bapak Ibu tahu Kuku Bima Energy Drink, minuman berenergi itu? Extra Joss itu kalau kita beli satu saset itu kan bubuk dia ya. Kita taruh di gelas Extra Joss, lalu kita seduh dengan air, lalu kita tambah es batu. Ketika kita masukkan air dalam bubuk Extra Joss, apa yang terjadi? Langsung larut sempurna. Lalu ada gelembung-gelembung di dalam gelas Extra Joss kita. Itu menandakan bahwa dia sifatnya adalah elektrolit atau isotonik atau ionik. Seperti itu ya. Makanya dia mengeluarkan gelembung-gelembung partikel seperti itu, ionik seperti itu. Dan sifat ionik itu langsung diserap oleh tubuh makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan maupun manusia. Ya. Kalnit ini sifatnya ionik. Ketika pupuk kalnit Bapak Ibu taruh dalam wadah lalu diisi air, langsung habis dia. Terserap, terurai sempurna. Ya karena sifatnya ada gelembung-gelembungnya seperti Extra Joss. Karena sifatnya ionik. Kalnit ini ketika masuk ke dalam tanah Bapak Ibu, atau misalnya Bapak Ibu tabur dan disiram air, terhidrolisis dia oleh H2O, maka dia akan mengikat semua ionik Fe atau kakak pertamanya atau besi yang membuat tanah kita asam ini. Ketika dia larut ionik ini masuk dalam tanah, dia akan mengikat kakak kedua dia, yaitu aluminium.
Ionik-ionik aluminium yang membuat pH kita asam, ionik-ionik besi yang membuat pH tanah kita asam akan diikat oleh ionik kalsium, kalnit tadi. Jadi yang mendasari saya mengatakan bahwa pupuk kalnit bisa menaikkan pH dalam waktu yang sangat singkat atau signifikan, yaitu fungsi dari kalsium tadi. Fungsi terbesarnya Pak Sandy bukan pada saat dia diserap akar lalu akar membuat buang-buang H+, bukan. Poinnya bukan di situ. Poin inti kita memberikan kalsium atau kalnit untuk menaikkan pH, poinnya adalah ketika dia masuk, dia mengikat, dia mengkip, dia merangkap, menangkap, memenjarakan kedua kakaknya. Jadi kakaknya yang liar-liar ini, kakak yang pertama yaitu besi, kakak kedua yaitu ion aluminium, yang liar-liar ini ditangkap oleh adik ketiganya yaitu kalsium. Ketika kalsium masuk, kalsium mengikat mereka berdua. Tugas atau poin inti dari penjelasan kalnit adalah kalsium mengikat ion besi dan ion aluminium. Yang membuat tanah kita asam, 80% adalah sifat sejarah. Tanah kita atau bumi kita tertinggi logamnya adalah besi dan aluminium yang membuat tanah kita asam. Terlepas dari hujan asam, itu faktor luar biasa. Terlepas dari penggunaan pupuk yang sifatnya positif dan besar-besaran, itu faktor luar biasa. Tetapi faktor besar 80% yang mendominasi adalah faktor sejarah. Di mana tanah kita terdiri dari ionik-ionik besi dan ionik-ionik aluminium, tembaga yang membuat tanah kita asam. Nah, fungsi kalnit atau kalsium itu, peran kalsium besarnya untuk mengikat besi dan aluminium dan tembaga. Fungsi besarnya di situ, bukan fungsi besarnya tukar menukar kation. Nah, seperti itu ya Pak Sandy ya. Jadi sudah mulai ada pandangan yang lain ya. Oh, saya nggak mikir sampai di situ. Pasti Pak Sandy dengar video ini akan ngomong gitu. Oh, saya nggak pikir sampai di situ Pak. Saya mikirnya cuma KTK, tukar menukar, kapasitas tukar kation dan kapasitas tukar anion. Saya cuma mikirnya kation dan anion. Saya tidak pikir lagi reaksinya. Karena gini Pak Sandy, yang kita sebut dengan tukar menukar kation maupun tukar menukar kation itu ada dua jenis di dalam pertanian kita, perkebunan kita, dalam tanah. Yang pertama, tukar menukar kation itu terjadi antara akar dan unsur hara. Seperti yang Bapak Sandy tanyakan itu. Ketika akar menyerap ini, dia akan membuang ini. Ketika akar menyerap ion positif, dia akan membuang ion positif. Yang Pak Sandy tanyakan. Itu kita baru masuk di tukar menukar kation antara akar tanaman dan unsur hara. Tetapi ada lagi tukar menukar kation dan anion di jenis kedua, yaitu antara partikel tanah dan unsur hara. Jadi KTK atau tukar menukar anion ini, itu ada dua jenis. Tukar menukar ionik antara akar dan unsur hara, dan tukar menukar ionik antara tanah dan unsur hara. Nah, kalau misalnya akar tadi yang kita bahas ini, yang pasti ditanya ini kan kita berbicara soal tukar menukar kation dan tukar menukar anion antara akar dan unsur hara. Ketika akar melihat nitrat, dia akan melepaskan ion OH-, dia menyerap nitrat. Tetapi jenis yang kedua, tukar menukar anion yang kedua atau kation yang kedua, misalnya ketika Bapak Sandy kasih kalsium. Ketika tanah melihat ada kalsium, maka tanah akan mengikat kalsium. Itu tukar menukar kation di dalam tanah. Jadi kita jangan berpikir bahwa tukar menukar kation, tukar menukar anion ini hanya terjadi antara akar dan unsur hara. Tidak. Partikel tanah dan unsur hara pun ada tukar menukar kation. Fungsinya apa? Kenapa ada dua jenis tukar menukar seperti itu? Ya iya, sehingga kalau unsur hara yang kita berikan habis, akar bisa memintanya pada tanah, partikel tanah bisa memberikan kepada akar. Seperti itu ya. Jadi untuk pertanyaan Pak Sandy, kenapa Pak Roni tidak menjelaskan secara lengkap tentang kalsium? Karena penjelasan lengkapnya adalah kalsium atau pupuk kalnit, kalsium di situ fungsinya untuk menaikkan pH, dia berfungsi di bidang yang lain, yaitu mengikat ionik besi, ionik tembaga, ionik aluminium. Sehingga kenapa? Sehingga mereka diam, sehingga mereka tidak berkutik, sehingga pH kita berangsur-angsur naik. Jadi pH yang naik akibat penggunaan kalsium dalam pupuk kalnit itu bukan tukar menukar kation yang dilakukan oleh akar dan unsur hara kalsium, bukan. Yang menjadi goal atau poin besarnya adalah ketika kalsium itu masuk dan membungkam aluminium dan Fe. Oke ya, Pak Sandy sudah ada pandangan yang lain ya. Jadi kenapa namanya sisi lain ya? Seperti itu kita harus melihat sisi yang lain. Jangan lihat satu sisi saja ya. Semoga penjelasan ini bisa membantu dan menambah referensi untuk kita semua, khususnya Pak Sandy. Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik untuk saya, dan sama-sama berdiskusi seperti ini adalah sebuah hubungan yang sangat baik. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan akhir kata saya ucapkan tetap Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.